Oke, balik lagi di channel Setiawan C. Video kali ini saya akan mereview sebuah Daihatsu Sigra yang tipe R. Oke, jadi untuk Daihatsu Sigra ini banyak ya tipenya. Dia ada tipe yang terendah yang 1000 cc itu dia ada dua tipe lah, D sama M. Terus yang tipe ini 1200 itu dia mulai dari tipe X ke atas lagi sampai ke tipe R, ada yang tipe R Deluxe lah. Jadi beda dengan pesaingnya yang Toyota Calya. Kalau Toyota Calya mungkin hanya dua tipe ya, tipe E sama G, lebih simpel lah. Cuman untuk versi kelas Daihatsu mungkin ada beberapa tipe untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Seumpama misal nih dia mau yang tipe terendah, harga pun kan lebih terjangkau. Kalau mau lebih agak komplit bisa ada budget tambahan, bisa naik ke yang tipe yang lebih agak tinggi. Oke, kita bahas atau fokus lebih ke yang tipe X ya. Ini yang versi 2022. Untuk perbedaannya nggak begitu jauh sih, nggak begitu signifikan lah, masih sama untuk bodinya. Cuman lampu sudah multi reflektor ya, lampu utamanya dia udah multi reflektor, walaupun untuk lampu senjanya masih pakai halogen biasa, sama lampu sen juga halogen biasa. Terus dia juga yang tipe X ini dia udah dapat fog lamp, housing fog lampnya juga udah modern ya, kekinian, jadi black, warnanya black, udah mengkilap bukan dop lagi. Terus untuk grill tengahnya juga dia sesuai hitam. Modelnya sih kurang lebih seperti ini ya, masih sama cuma beda di lampu aja, facelift lah. Terus untuk dari tipe yang 2022 ini dia yang beda warnanya dari spion, cover spion dia warna hitam, sedangkan untuk bodinya dia warna silver, jadi nggak senada, memang dibikin hitam biar mungkin senada dengan ini desain dari kaca samping, biar hitam semua seperti itu. Untuk dari depan tadi itu aja sih. Untuk modelnya kurang lebih hampir sama untuk basicnya, cuman di facelift bagian dari mukanya aja. Dan sini juga grillnya masih sama, udah cukup besar untuk grillnya, untuk ruang udara masuk ke dalam mesin. Terus untuk wiper dia masih model sepertinya, maklum untuk kelas LCGC wipernya masih model simpel seperti ini. Desain dari samping masih sama seperti generasi pendahulunya, jadi simpel aja. Untuk handle pintu dia senada dengan body, mungkin yang tipe lebih tinggi mungkin dia chrome mungkin. Terus ini juga tuh di spion udah ada sen di spion, jadi cukup oke lah, udah retract juga untuk spion yang tipe ini. Terus ban dia pakai ring 14, dibalut ban ukuran 175/65 ya, dari pabrikannya dia dikasih ban merek GT Radial. Untuk velg dia juga udah tutun ya, jadi udah modern, udah ngikutin model kekinian lah. Terus ini ada penahan lumpur dari sisi samping untuk pengamanan, kayak tambahan-tambahan daging atau set molding di sini nggak ada, ini full seperti ini aja. Depan belakang ukurannya sama bannya, cuman untuk yang depan dia udah disc brake atau cakram, belakang dia tromol, masih konvensional, tapi menurut saya wajar lah untuk mobil penumpang seperti ini. Dari bagian belakang dia udah antena, udah model baru, udah shark fin. Untuk generasi sebelumnya mungkin masih antena biasa kecil. Terus untuk spoilernya juga udah dapet seperti ini ya, ada tambahan blacknya, dopnya, jadi lebih modern lah. Terus untuk tampil dari belakang seperti lampu, ini masih konsepnya modelnya sama. Kalau yang tipe ini dia dapat reflektor di sini, kalau yang tipe terendah kalau nggak salah dia nggak dapat reflektornya ya, cuma lampu seperti ini. Untuk lampu bagian belakang dia masih halogen biasa sih semua, dari stop lamp, lampu mundur sama lampu sen juga masih halogen biasa. Terus dia juga udah dapat wiper belakang, walaupun ya yes, maklum hanya mobil LCGC belum ada defogger belakang. Kalau yang untuk tipe terendah dia belum dapat wiper belakang, sama otomatis untuk penyemprot air juga nggak ada ya. Terus kalau nggak salah yang tipe paling di bawah sepertinya belum dapat spoiler ini. Terus untuk dari belakang udah ada tambahan garis-garis chrome. Terus untuk belakangnya juga udah dapat dua sensor parkir, sama udah dapat kamera mundur, jadi cukup oke lah yang tipe R untuk Daihatsu Sigra ini. Dan untuk dari bagian belakang juga dia baja rep tetap di bawah ya, jadi tidak memakan dari bagasi, jadi dia
aksesnya di bawah seperti pendahulunya lah. Oke, untuk si ruang mesin dari Daihatsu Sigra ini dia 1200 cc 4 silinder segaris. Dia mempunyai tenaga sekitar 88 PS sama torsinya kurang lebih 110 Nm lah. Cukup oke untuk di dalam kota, untuk nanjak-nanjak gitu. Menurut saya masih mampu lah dengan konsumsi bahan bakar yang sangat irit lah pastinya. Ini model layout dari mesinnya seperti ini, simple. Ini kebetulan mobil masih baru ya, jadi masih bersih semua. Ini akinya juga dia aki kecil lah, sesuai dengan kebutuhan si mobil ini. Terus ini ya, kalau mobil baru seperti ini masih kelihatan nih. Mungkin untuk informasi juga, titik-titik kisi dari pabrik atau quality controlnya sebelum ke konsumen biasanya banyak titik-titik kayak spidol seperti itu. Jadi kadang kalau kita beli mobil second yang belum terlalu lama, biasanya kalau masih oke itu biasanya masih nampak lah ini titik-titik spidol dari pabrik. Bahwasanya tuh kayak apa ya, bisa buat tanda lah bahwasanya belum pernah dibongkar, dibuka, jadi masih orisinilnya seperti itu. Ruang mesinnya seperti ini aja sih. Untuk radiator dia kecil, ada di samping sini. Dia fan-nya juga satu kipas saja, cukup simpel di sini karena untuk memenuhi kebutuhan si mesin ini, jadi nggak terlalu besar untuk si radiator ini. Terus untuk dari kap mesin dia udah dapat peredam nih lah, lumayan lah ya, udah ada peredam mesin jadi nggak polos gitu. Walaupun untuk dari area mesin dia juga catnya memang basic banget lah. Cuman ini kebetulan mobilnya silver, basicnya dari ruangan mesin warna silver, jadi nggak begitu kelihatan kontrasnya. Mungkin kalau warna berbeda mungkin terlihat. Oke, kita masuk ke interior. Dari interior desainnya kurang lebih sama lah ya. Mungkin ada perbedaan yang mencolok tuh dari plafon. Dia sekarang berwarna gelap hitam, jadi menurut saya oke sih. Jadi kalau kotor-kotor nggak begitu kelihatan dibanding yang warna apa ya, terang seperti kayak putih atau silver itu atau krem itu ya, yang lama seperti ini. Yang tipe R ini dia udah dapat nggak double blower sih kalau di Sigra ini. Dia mah apa ya, kayak penambah angin aja sih. Jadi untuk biar belakang tetap terasa dinginnya. Dia modelnya yang ini apa, air sirkulasi apa ya, sepertinya sebetulnya kayak gitulah. Jadi dia sistemnya dia nyedot udara ngembusin ke belakang, tapi nyedot udara dinginnya dari sistem depan ini lewat ini. Nah, ini fungsinya itu rongga-rongga AC ini untuk mengarahkan ke sirkulasi blower di belakang. Terus untuk model joknya pun sama, dia masih model pocong ya ini, jadi headrestnya masih nyatu sama kursi, walaupun yang penumpang row kedua dia udah terpisah. Terus untuk dari bahannya dia fabric seperti ini, gelap, cuman yes, namanya mobil LCG sih kayak gini lah, udah cukup. Terus untuk interiornya juga hitam semua. Di sini cuma ada kombinasi silver di bagian konsol tengah. Terus untuk bahan dari dashboard masih keras semua sampai ke bawah full. Cuman udah dapat 2 buah airbag ya di sisi penumpang dan pengemudi. Terus yang tipe R ini dia udah dapat head unit 7 in, kecil ya, simple ya, cuman cukup lumayan loh ini fiturnya. Dia udah dapat kamera mundur tadi, walaupun belum support seperti yang model-model sekarang ya, tapi oke lah, cukup lumayan. Untuk indikator dari speedometer masih sama seperti ini, standar biasa. Terus MID nya cukup simple lah, ada di sisi kanan sini. Terus dari ruang penyimpanan, ada penyimpanan koin, uang di sisi kanan driver, sini konsol AC, di sisi bawah sini juga ada. Terus untuk ini pengaturan spion ada sisi kanan. Terus untuk setir dia fix ya, jadi nggak bisa tilt steering sama teleskopik, jadi untuk penyesuaian kita mengemudinya kurang
bisa pas lah. Cuman kalau menurut saya udah mendekati lah, karena juga udah didesain seperti itu sih. Terus untuk dari tengah dia, jadi khasnya si mobil ini ya, si Grakalia itu dia di tengah, karena memang lebarnya kecil sekali, jadi di sini nggak ada, di tengah nggak ada konsol box atau tempat apa, jadi cuma seperti ini, nggak ada tempat apa-apa. Ini untuk tuas remnya dia ada di sini, naik turun, jadi unik ya, karena dia tuas persnelingnya ada di atas kayak mobil kayak Grand Max seperti itu. Tapi di sini sudah dapat armrest, lumayan lah untuk sandaran tangan di sini. Terus dari AC juga dia masih model putar-putar, cuma ada apa ini untuk kipas sama tingkat suhu aja udah. Terus ini juga ada card holder, ini lumayan, ini untuk sangat membantu lah untuk naruh itol atau apa di sini. Terus dasar dia di tengah, isi AC juga dia mudah seperti ini. Udah untuk ruang penyimpanan cukup lumayan lah, lumayan luas. Jadi ini ada USB dari audio, ini dia dimasukin ke sini biar lebih rapi. Terus untuk posisi duduk cuma bisa reclining maju mundur. Nah kalau ininya juga ikut dia. Terus sama yes, cuma ini aja untuk pengaturan dari tempat duduknya. Ini yang tipe manual ya, yang tipe matic juga ada, dia lebih mahal lah harganya. Terus di sini ada soket 12 volt, terus ada ruang penyimpanan kecil di sini. Di sini ya nggak ada apa-apanya. Jadi memang seperti ini modelnya dari Daihatsu Sigra itu. Jadi kita untuk sun visor ya, sun visor dia udah dapat kaca nih. Untuk sisi penumpang juga dapat, walaupun belum ada lampu, cuman ini ada lampu baca di sini. Spion masih fix, terus hand grip ada. Ini juga menyesuaikan dengan warna si plafon ya, jadi warnanya gelap seperti itu. Terus untuk setir, untuk lingkar kemudi oke lah, masih lumayan nyaman lah. Untuk pengaturan lampu dan lain sebagainya masih biasa ya, masih standar biasa. Untuk wiper belakang juga ada. Menurut dari pintu masih berbahan keras semua, cuman ada kombinasi warna silver sama dengan yang di konsol tengah tadi, sama handle-nya dia chrome, jadi biar nggak terlalu apa itu, warnanya nggak mati gitu ya, jadi lebih ada kombinasinya. Dan bisa nyimpen 2-3 cup holder lah di sisi pintu depan. Juga ada speaker depan, ini speaker dia 4 ya yang tipe ini, jadi depan 2, yang di pintu belakang 2. Oke, dari row kedua cukup enak sih menurut saya untuk kelas LCGC ini, walaupun kalau diisi penumpang 3 orang ya terlalu sempit. Kalau 2 orang masih nyaman, dapat headrest juga, terus pegangan tangan, lampu baca, terus jarak legroomnya luas kalau dimundurin pol. Coba kalau dimajuin pol juga masih cukup lah. Ini tadi posisi mengemudi saya, jadi masih cukup oke. Di sini ada set pocket di belakang. Di sini juga udah ada lighter 12 volt, jadi nggak usah perlu dari depan, dari sini aja bisa. Cukup lumayan lah untuk penumpang baris kedua kalau mau ngecas HP atau apa masih oke. Terus dari sisi, nah ini dari air sirkulasinya dia di sini ya lumayan lah untuk mendinginkan yang bagian belakang, dan blowernya pun bisa diatur dari tengah. Ada 3 speed kecepatan. Terus untuk cup holder dia ada cup holder 1 di sisi pintu, desainnya sama dengan yang depan. Udah power window ya ini ya. Mungkin yang tipe paling rendah kalau nggak salah dia yang belakang tuh masih model engkol yang buat naikin turunin kaca. Untuk ruang kaki juga paha lumayan tersangga dengan baik, ini menurut saya masih bisa selonjoran lah, walaupun ini udah mentok ya, recline-nya udah mentok seperti ini, menurut saya masih oke lah untuk baris kedua. Dan udah dapat juga seat belt 2 titik, terus ini yang penumpang tengah pun dapat di sini seperti itu. Jadi untuk sisi keselamatan udah cukup komplit, walaupun yang di bagian ketiga, row ketiga nggak dapat seat belt. Coba kita masuk ke row ketiga ya. Oke, ini untuk yang dari row ketiga ya, mungkin
Kalau menurut saya sempit ya, karena ini kita bisa lihat ruang kakinya aja seperti ini. Kalau saya masuk pun mesti kakinya juga mepet kayak jongkok lah. Jadi ya memang pantasnya buat anak-anak sih. Cuman kalau kepepet ya sudah, mau gimana lagi. Tapi kasihan sih yang belakang. Kita bisa majuin seperti ini. Yang belakang ini one touch humble ya, jadi sekali pencet lah istilahnya langsung lipat dia. Untuk aksesnya pun oke lah. Jadi kayak gini nih, sempit banget. Kalau ditutup pun, nah kalau kayak gini sih masih oke, tapi cuman ini dia tegak banget ya. Nah kalau dimundurin pol, nah, ada mepet. Nah ini perbandingan dengan yang ini posisi duduk mundur sekali ya sudah mepet banget nih, seperti itu. So, cuman yang baris ketiga ternyata ada seatbeltnya ya, jadi dia model seatbelt 2 titik kayak pesawat gitu, tapi cukup safety ini dapat 2 titik di sini kanan kiri. Terus ada 1 buah cup holder, 2 buah kanan kiri, ini untuk tempat penyimpanan barang atau apa. Cuman untuk untuk headroomnya kalau saya yes, masih oke lah. Cuman kalau yang tingginya lebih dari saya mungkin mentok ya di belakang, sama udah mepet banget sama kaca belakang. Terus yang ini, yang cup holder ini bisa buat armrest sih sebenarnya, cuman kurang nyaman dikit. Dan yang belakang pun tapi udah dapet headrest, jadi lumayan. Jadi enggak, kepalanya masih enak lah. Cuman udah fix ya, ini posisinya seperti ini aja. Dari ruang bagasi sisi kira ya udahlah, kita lihat aja udah pasti sempit ya. Cuman untuk naruh tas, ransel atau apa yang nggak besar banget masih oke lah, di sini masih bisa naruh. Cuman untuk koper udah nggak cukup kalau penumpang full ya. Cuman kalau penumpang aja hanya ada 4 orang, mungkin yang belakang bisa dijadiin bagasi ya cukup. Aduh, oh ini harus di depanin dulu sebentar. Bisa dilipat seperti ini, cukup luas untuk naruh 2 buah koper, enggak medium lah, itu masih cukup. Untuk naruh barang apa juga masih cukup. Cuman kalau butuh ruang lebih besar lagi udah nggak bisa, karena ini udah seperti ini ya. Jadi cukup segini aja. Cuman menurut saya cukup oke ya, karena untuk ruang dari pintunya lebar, jadi untuk masukin barang pun enak, ngeluarin masukin barang juga ini flat, jadi nggak perlu ngangkat, langsung tarik aja bisa. Seperti itu untuk dari bagian bagasinya. Terus ini yang bagian bagasi ini dikasih seperti bludru gini ya pelapisnya. Oke, mungkin cukup sekian review Sigra kali ini. Untuk harga Sigra kurang lebih barunya sekitar 150-an juta lah untuk cash ya, jadi masih lumayan terjangkau. Dan sekarang kita lihat aja untuk Avanza udah naiknya bener-bener udah menyentuh angka hampir 300 kan. Jadi untuk keluarga yang nyari mobil nggak terlalu mahal harganya, bisa untuk pilihan tepat lah. Untuk dalam kota, luar kota pun juga oke sih, cuman ya agak sempit sih. Mungkin kalau untuk 4 orang aja masih oke lah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.